Kak Grace, lagi apa nih? Kayaknya sibuk banget. Halo Kak Happy. Iya, Kak Grace lagi belajar nih. Wah, rajin banget ya, hari Minggu juga belajar. Iya dong, biar dapat nilai bagus. Bener sih Kak, tapi jangan sampai lupa beribadah kepada Tuhan ya. Oh, pasti dong. Iya, lupa nih kalau hari ini kan Kak Grace sama Kak Happy di sini mau nemenin adik-adik untuk ibadah. Iya Kak, ayo kita sapa adik di rumah yuk. Selamat pagi, adik-adik. Hari ini Kak Grace dan Kak Happy akan menemani adik-adik semua kebaktian online sekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya memulai kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Selamat pagi, Engkau telah memberkati kami untuk bisa beribadah pada Tuhan hari ini. Tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, kelihatannya Kak Grace hari ini lagi bahagia banget ya. Iya dong Kak, soalnya Kak Grace barusan aja kepilih untuk menjadi perwakilan sekolah untuk lomba. Wah, puji Tuhan, Kak Grace hebat banget loh. Kak Happy ikut senang mendengarnya. Iya, makasih Kak. Kak Happy sendiri lagi seneng nggak nih Kak? Tentu lagi bahagia dong. Kan ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Yuk, kita dengan semangat memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan karena sudah memelihara dan menyertai kita sampai pagi ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, seperti lagu tadi adik-adik, jangan lupa untuk selalu sapa Tuhan di setiap pagi untuk mengucap syukur atas penyertaannya ya. Benar, penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita tuh sungguh luar biasa. Kak Happy, Kak Grace boleh cerita sedikit nggak nih? Boleh dong, mau cerita apa nih? Kak Grace kan tadi seneng banget nih jadi perwakilan sekolah buat lomba. Tapi Kak Grace juga takut nanti kalau misalnya nggak bisa, terus gagal, nggak menang, gimana dong Kak? Hehe, Kak Grace tahu lagu Big or Small nggak? Kalau tahu, ayo dinyanyiin bareng-bareng dulu yuk. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Kak Grace sama lagu itu? Ada yang bisa Kak Grace dapetin nggak dari lagu itu? Wah, iya Kak. Ternyata kalau bersama Tuhan, kita pasti bisa ya Kak. Bener banget. Bersama Tuhan tuh kita pasti bisa kok, Kak. Tuhan kan pasti memampukan dan menyertai kita para anak-anaknya. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti. Tuhan berjanji pada para muridnya untuk menyertai, memberi kuasa, kekuatan, dan kemampuan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Kak, berarti kita nggak perlu melakukan apa-apa dong. Kan ada Tuhan yang menyertai kita. Ya enggak begitu Kak konsepnya. Kita kan juga harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita juga harus patuh dan tekun berdoa kepada Tuhan. Oh, jadi kalau Kak Grace jadi perwakilan sekolah gini, Kak Grace harus mempersiapkan diri dengan baik dan tetap mengandalkan Tuhan juga ya Kak? Bener banget Kak Grace. Kalau nanti Kak Grace menang, kan juga bisa jadi cara Kak Grace untuk bersaksi bahwa Tuhan sudah menyertai dan memampukan Kak Grace nih. Oh iya ya Kak, bener nih. Kalau gitu, habis ibadah, nanti Kak Grace mau belajar lagi latihan terus supaya siap buat nanti lombanya. Sip, kalau gitu sebelum kita kepoin kisah Tuhan Yesus dan murid-muridnya hari ini, kita mau pujikan satu ikrar kita untuk mau terus jadi saksi bagi Tuhan kita. Yuk Kak! Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, sering bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, adik-adik, tuh di sana Kak Andi sudah siap di padang mau menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Duduk yang tenang, duduk yang manis, buka telinga lebar-lebar, kita mau mendengarkan dan mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami bisa mengerti dan memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati supaya kami bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kak Andi yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan, agar Kak Andi bisa menceritakannya dengan baik, agar kami semua mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, keren ya pemandangan di Korea ini. Aku jadi pengen ke Korea deh. Abi sudah ada di taman ini ternyata. Lagi ngapain, Bi? Ini loh Kak, aku lagi browsing tempat-tempat di Korea ini. Mana keren. coba lihat. Ini keren-keren Oh kan? iya, bagus-bagus ya, Bi ya. Iya, tapi aku jadi pengen ke sana. Kakak juga pengen, Bi, kalau ke Korea, Bi, tapi belum bisa ke sana. Nanti aja kita ke sana ya. Iya. Iya, tapi coba lihat ini, kakak bawa apa ini? Ding dong. Itu layang-layang ya? Iya, ini Itu layang-layang. bentuk apa Kak? Loh, ini layang-layang Korea ini bentuknya kayak gini, Bi. Bentuk Kotak gini kotak. nih. Ini layang-layang Korea namanya. Oh, tahu nggak hebatnya apa layang-layang Korea ini? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Oke, kakak jelasin dulu ya. Kalau di Korea itu ada sebuah tradisi namanya Hyonaligi. Ya, biasanya kalau di Hyonaligi itu orang Korea itu suka menerbangkan layang-layang, Bi, gitu. Terus layang-layangnya itu ditulis hal-hal yang buruk, yang jelek-jelek, pokoknya ditulis semua di sini. Terus habis tulis diterbangkan ke atas, wing, gitu ya, dengan harapan nanti ada sesuatu baik yang turun, gitu, Bi. Gimana? Oh, jadi gitu. Iya, gimana? Ini kan kita sudah nginep di sini ya.
liburan di tempat yang wah Seperti Korea. beneran kayak Korea ya. Terus bajumu juga kayak artis Korea ini ya. Nah sekarang kita mau terbangkan layang-layang ini supaya benar-benar seperti di Korea. Mau enggak? Mau. Oke, kita ke sana itu Bi. Tuh di sana tuh ada lapangan, terus anginnya kakak lihat, wih agak kenceng. Kita terbangkan di sana aja ya, layang-layangnya ya. Mau ke sana? Mau. Oke, yuk kita. Kamu pakai topinya dulu ya, nanti kemanasan kamu kok. Oke, yuk kita ke sana Bi. Yuk. Ya, kakak pegang layang-layangnya ya. Yuk. Nah, kita udah sampai nih Bi di lapangan ini. Kayaknya anginnya juga udah mulai gede nih. Kita coba terbangkan ya Bi ya. Ya. Mbak, kakak mau terbangkan ini coba. 1, 2, 3. Bentar Bi ini. Bentangnya kamu pegang ya. Ya. Wah, sudah mulai ke atas loh Bi. Kak, kalau Ya, lihat kenapa, layang-layang Korea ini terbang ke atas kok jadi ingat ya dengan Apa, peristiwa yang akan kita peringati hari Kamis nanti ya. Oh iya Bi, hari kenaikan Tuhan Yesus ya? Iya. Iya ya, sama-sama ya Bi ya. Naik ke atas, tapi kenaikan Tuhan Yesus lebih keren lah. Masa sama-sama layang-layang Bi. Oh ya, nanti Kak Andi jelaskan ya. Kebetulan hari ini Kak Andi mau bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus loh Bi. Gitu Bi. Oh gitu ya kakak. Wah kak, layang-layangnya sudah mulai ke Iya, atas, sudah ke atas sudah ya, Bi, mulai ya. ketutupan awan. Iya, keren ya Bi ya. Iya. Wih, keren. Tapi Bi, harinya udah mulai panas nih Bi. Andi udah keringetan Iya nih, ya. Kak. Oh, gimana kalau kita kembali ke sana lagi ya? Nanti Iya. kita lanjutkan main layang-layangnya. Ya, soalnya Andi sudah harus bercerita nih, sudah waktunya. Ya. Oke. Oke, yuk kita ke sana lagi ya Bi ya. Yuk kita tarik yuk. Ke sana lagi Bi, ayo Bi. Masih terbang ya Bi, tapi kita harus ikat ini Bi biar nggak lepas ya. Kan nanti kita mau terbangkan lagi. Dah, kayaknya udah kuat kok ini. Dah, layang-layangnya masih terbang ke atas. Yuk, kita duduk dulu. Panas kak. Enak. Sekarang udah nggak panas, ini agak ademan daripada tadi. Abi tahu nggak? Ini suasananya kan terbuka gini ya, padang terbuka. Suasananya mirip loh waktu Tuhan Yesus mengajak para muridnya. Ingat nggak? Diajak kemana waktu itu? Ingat? Di Bukit Zaitun. Iya, benar sekali Abi. Adik-adik di rumah apa sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Andi? Abi udah siap belum? Sudah kak. Oke, nah adik-adik di rumah kalau sudah siap mendengarkan cerita, ya adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya. Yuk dibuka, Abi juga buka Alkitab ya. Alkitabnya dibuka di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Nanti setelah adik-adik menemukannya, kakak minta adik-adik untuk tetap membuka Alkitabnya, karena nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca. Bahkan juga ada yang kita hafalkan. Itu ya Bi ya. Ya. Nah adik-adik, dari cerita minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Kak Angela, ya, setelah para murid menerima amanat agung di Galilea, kali ini Tuhan Yesus mengajak ke-11 muridnya untuk pergi ke luar kota Yerusalem, ya, tepatnya ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Wah, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus itu mengajak para murid ke sana? Nah, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu. Tapi ada yang tahu ya. Untuk apa para murid diajak ke Bukit Zaitun? Untuk menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, pintar sekali. Ya, benar ya. Adik-adik juga ada di rumah pasti sudah menjawab dengan benar. Ya, di atas Bukit Zaitun Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Tapi adik-adik, apakah Tuhan Yesus naik begitu saja ya? Naik ke surga begitu terus naik langsung ke atas. Nah, tentu saja tidak ya. Ternyata sebelum Tuhan Yesus itu naik ke surga meninggalkan para muridnya, Tuhan Yesus itu sekali lagi memberi perintah kepada para murid. Nah, kira-kira perintahnya apa saja ya perintahnya ya? Nah,
untuk mengetahui kira-kira perintahnya apa. Nah, sekarang Abi coba baca ya di ayatnya yang ke-8. Ayo Bi, baca yang keras Bi. Tetapi kamu Ya. akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tayangan video ya adik-adik ya, Abi juga ya. Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Wah, dari tayangan video tadi ya Abi, adik-adik, sekarang ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu memberi tugas dan tanggung jawab kepada para murid untuk menjadi saksinya. Tetapi sebelum menetapkan para murid untuk menjadi saksinya, Tuhan Yesus itu juga berjanji untuk menyertai, berjanji untuk memberi kuasa, kemampuan, dan kekuatan melalui Roh Kudus yang akan mereka terima. Tidak hanya memberi tugas Tuhan itu, tetapi Tuhan Yesus itu juga memberkati para murid. Ya, Tuhan Yesus memberi jaminan penuh bahwa para murid ada dalam penyertaannya saat mereka memberitakan Injil nanti. Gitu Bi, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, baru Tuhan Yesus itu naik ke surga, disaksikan oleh para murid, dan awan-awan menutupi dari pandangan para murid ya, seperti yang akan kita lihat dari tayangan video berikut ini. Yuk kita lihat ya Bi ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya respon para murid waktu melihat Tuhan Yesus itu naik ke surga? Wah, ternyata mereka itu semua takjub loh mereka semua itu, dan terus menatap ke langit gitu Bi, ya, menatap ke langit. Nah, hingga pada ketinggian tertentu ketika awan-awan sudah menutupi, mereka tidak melihatnya lagi. Sampai akhirnya malaikat datang menjumpai para murid untuk menyadarkan mereka. Malaikat itu mengingatkan bahwa para murid itu Tuhan Yesus naik ke surga bukan hilang ya, seperti yang disaksikan atau yang ditakutkan oleh para murid. Tetapi Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat dan memberi pengharapan bagi orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus juga menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus suatu saat nanti akan datang kembali untuk menjemput kita semua, untuk menerima kehidupan yang kekal di rumah Bapa. Dan setelah para murid menyaksikan peristiwa tadi, mereka kembali ke Yerusalem. Tapi mereka sekarang kembalinya dengan penuh sukacita. Dan mereka sekarang siap untuk menjadi apa? Menjadi menjadi saksinya. Mereka mensyukuri perintah Tuhan dengan bertekun dan berdoa. Yuk kita lihat tayangan berikut ini ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini
yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan para murid untuk melihat dan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu agar para murid itu nanti bisa menceritakan kepada semua orang siapa Tuhan Yesus itu, ya. Kemudian apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan ajaran apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang yang akan mereka layani nanti. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga ingin agar Kak Andi, Abigail, dan juga adik-adik di rumah semuanya yang saat ini sudah mendengar dan mengerti cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga bisa menjadi saksinya dan bisa menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Tapi Kak, kenapa, kan Abi? Abi masih kecil. Oh, Gimana gitu ya? caranya untuk bisa menjadi Saksi. saksi? Oh, ya. Wah, bagus sekali loh pertanyaannya Abi ini adik-adik ya. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa kok menjadi saksinya ya. Tapi tentunya dengan tidak berkhotbah seperti Pak Pendeta gitu ya di gereja-gereja gitu. Tapi adik-adik atau Abi itu bisa menjadi saksinya dengan cara yang biasa, yang sederhana. Misalnya kalau itu setiap minggu, setiap hari kan dapat WA dari kakak-kakaknya di gereja itu ya, dapat renungan. Adik-adik bisa itu forwardkan ke teman-temannya yang lainnya, kepada saudaranya, kepada temannya, untuk supaya mereka juga bisa membaca saat teduh yang dikirimkan itu. Nah, itu sudah bisa, caranya bisa menjadi saksi loh, Bi, gitu ya. Dan juga adik-adik ini bisa menjadi saksinya melalui sikap dan tingkah laku kita ya. Bahkan ketika kita berbicara kepada saudara, kepada orang tua, itu juga bisa kita menjadi saksi Tuhan ya. Bahkan ketika adik-adik dan Abi juga bisa menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan ibu guru, bapak guru di sekolah, itu juga bisa menjadi saksinya loh, Bi. Gitu ya. Oh gitu ya Kak. Iya, Bi. Abi mau belajar untuk menjadi saksi. Wah, keren loh Abi ini. Adik-adik di rumah juga pasti mau ya, seperti Abi mau belajar untuk menjadi saksinya. Untuk itu ya, tetaplah selalu dekat dengan Tuhan. Rajin apa? Berdoa. Senang dan tekun membaca apa ini, Bi? Alkitab. Ya, yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan menuntun dan memampukan adik-adik, Abi juga untuk bisa menjadi saksinya ya. Agar adik-adik ingat apa perintah Tuhan kepada kita hari ini. Yuk kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya apa, Bi? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ya. Oke, adik-adik, nanti teman kita Theo dari kelas TKB akan memandu adik-adik untuk membaca dan menghafalkannya bersama-sama. Yuk, silakan adik Theo dibacakan. Ayat hafalan hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Kamu akan menjadi saksiku dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bi, gimana kita lanjutkan main layang-layang lagi ya? Kita coba naikkan layang-layang terus kita putus nanti tali-talinya ya, sambil Abi bisa bayangin gimana sih kalau misalnya orang menatap ke langit sampai awan-awan menutupi ya, kita bayangkan pakai layang-layang ya. Oke Kak. Oke, yuk
kita lepaskan bentar. Abi pegang dulu ini benangnya. Soalnya kakak mau lepas ya. Kakak lepas dulu. Pegangin loh, Bi. Iya. Lepas ini dulu. Ini kok susah ya, Bi ya. Wah. Nah, udah. Belum. Yuk. Belum. Ya, Oh, sudah. pegang loh, Bi. Ya. Sebentar kita lurus supaya tinggi, agak tinggi dikit. Oke, udah siap. Kita lepaskan ya, Bi ya. Kita gunting aja ini benangnya ya, Bi ya. Ya. Yuk, gunting ya. 1, 2, 3. Tambah tinggi ya, Bi ya. Iya, tambah tinggi, sudah hampir gak kelihatan Iya, lagi. udah ketemu awan ya, Bi ya. Iya. Wih. Wah, layang-layangnya sudah hilang, Kak. Kira-kira Iya, bisa sudah kembali hilang ke atas. lagi nggak ya? Ya nggak bisa lah, Bi. Udah hilang, tak tahu kemana itu layang-layangnya kemana. Nah, itu yang membedakan layang-layang yang kita naikkan tadi dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kalau kenaikan Tuhan Yesus naik, nanti suatu saat akan datang kembali ya, memberikan tempat buat kita, menyediakan tempat kita di surga. Dan yang paling penting, Bi, pesan dari kenaikan Tuhan Yesus itu adalah bahwa kita harus menjadi saksinya ya. Jadi mulai sekarang adik-adik harus belajar untuk mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Bertekun, haleluya. Bertekun terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Tuhan, bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan boleh mendengar untuk kenaikan-Mu ke surga. Tuhan menjadikan tempat buat kami, dan juga pada hari ini kami diingatkan untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu walaupun anak-anak ini masih kecil. Tapi Tuhan berjanji untuk mendampingi, memberikan kekuatan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan dalam amplop seperti ini ya. Lalu dititipin pada papa mama agar bisa dibawa ke gereja. Atau juga bisa minta tolong papa mama untuk scan kode yang muncul di layar adik-adik ya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami kesempatan untuk bisa berbagi dari sedikit rezeki-Mu. Tuhan tolong supaya persembahan kami bisa berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengerjakan aktivitas. Contoh aktivitas dapat dilihat pada tayangan berikut. Selamat mengerjakan. Adik-adik,
Kak Happy dan Kak Grace mewakili semua kakak sekolah minggu juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang sedang dan akan berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai nih. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah hari ini, dari awal hingga akhir. Berkati aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.